Hello Cancer, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Cancer, ini pembacaan hasil tarikan energinya kamu dengan si dia untuk kita cari tahu kira-kira seperti apa suasana relationship-nya kalian untuk di saat-saat ini ya. Nah, seperti biasa sebelum Mari mulai bacaan, Mari harus kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudahlah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Cancer saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik. Dan yang lebih penting, Mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Baik, langsung ini dia Cancer. Ada energi dari Two of Pentacles di situ, berikut ada energi dari Six of Swords. Ya, kemudian hadir energi dari Queen of Swords reverse. Kemudian ada energi dari Seven of Pentacles reverse. Berikut ada energi dari Five of Cups reverse, King of Swords reverse. Berikut ada Page of Wands reverse. Kemudian ada energi dari Two of Swords reverse. Kemudian ada di sana The Hermit reverse. Dan kemudian ada energinya Death reverse ya. Nah, jadi begini kalau Mari lihat. Nampaknya memang kamu tidak menolak untuk tetap terhubung dengan si pasangannya kamu ini ya. Kamu tidak berontak bahwa kamu harus meninggalkan relationship bersama dengan dia. Walau Mari tahu bahwa hatinya kamu itu tuh sudah tidak lagi dengan dia. Sudah tidak ada kayak karena dorongan bahwa kamu masih cinta, kamu masih sayang sama dia, tidak. Tapi mungkin ada pertimbangan-pertimbangan kamu yang lain ya. Yang dimana bisa-bisa memang pertimbangan ini tuh agaknya tanda petik sedikit egois di situ ya. Tapi ya begitulah untuk sementara waktu ini tuh energinya kamu gitu loh ya. Jadi memang mungkin ada sesuatu yang belum selesai yang kamu rasa urusannya dengan si pasangannya kamu ini. Entah itu tuh belum selesai utangnya dia sama kamu gitu ya. Atau belum selesai pembalasan dendamnya kamu ke dia ya. Belum selesai kamunya itu tuh mau nyakitin dia, bisa gitu kan. Mungkin ada pertimbangan tentang uang, nah itu juga bisa di sana ya. Pertimbangan tentang harta gono gini dan sebagainya gitu. Nah jadi walaupun kalian tetap terhubung, tapi yang jelasnya jika pun kamu mampu untuk membuat dia bahagia, membuat dia merasa nyaman, tenang, damai, Mari nampak kamu menolak ya. Kamu bisa aja menolak untuk memberikan effortnya kamu sehingga terasalah oleh dia ya. Rasa ya tadi seperti kata Mari sebut, rasa bahagia misalnya gitu. Kamu bisa cenderung menolak atau kamu sangat perhitungan sekali gitu. Misalnya kalau ada maunya kamu baru kamu baik sama dia. Kalau kamu nggak ada maunya ya udah kamu diemin dia, kamu cuekin dia. Nah bisa seperti itu kalau Mari lihat ya. Jadi ya lebih kepada pertimbangan emosional yang negatif atau pikiran yang agaknya cenderung tidak positif ya. Itu yang membuat kamu masih tetap untuk boleh memilih bersama si seseorang ini. Masih tetap mau keep in touch, minimalnya seperti itu. Gitu ya. Maksudnya positif negatif dalam artiannya kalau ditarik dari sisi benefit oleh si dia gitu ya. Karena bayangkan gini. Ada pikiran negatifnya kamu yang kayak ya udah pokoknya aku di sini sampai apa yang aku mau harus aku dapet. Dianya tak porotin aja misalnya seperti itu ya. Nah itu kan dia agaknya negatif gitu kan. Atau yang kayak oh aku masih mau balas dendam sama dia. Enak aja kemarin hari dia tuh bikin aku begini begitu. Gitu ya. Enak aja dianya bisa suka-suka hatinya dia ke aku. Oh aku harus bales misalnya. Di sana ya. Atau karena pertimbangan uang. Wah dia kan duitnya banyak. Walaupun aku gak cinta sama dia. Tapi kan aku lumayan nih. Aku bisa dapat duit gitu kan dari dia gitu. Nah jadi kayak feedback balik untuk apa yang kamu dapatkan dari dia. Ini yang Mari lihat nampaknya kamu tolak ya. Untuk kamu lakukan, untuk kamu berikan. Gitu loh. Nah jadi posisinya kamu lagi pengen menerima aja ini di sini ya. Kamu lagi pengen menerima apapun itu yang menjadi target goalnya kamu. Tanpa harus memberikan reward gitu loh. Reward yang oke dari
kepada si dia gitu ya. Nah, dan memang ya untuk beberapa kalau ini alasannya karena kamu mau balas dendam sama si dianya, lah nggak mungkin lah ya kan diberikan reward sama dia ya. Mampus kau ya, aku sakiti kamu biar aku bisa tepuk tanganin kamu, nganggap kamu laki-laki perkasa misalnya. Lah nggak kayak gitu kan maunya kamu kan. Nggak mungkin lah dapat reward. Tapi yang kayak misalnya yang tadi, kamu mau ngambil sesuatu dari dia gitu ya. Nah jadi kayak sebanyak-banyaknya harus bisa kamu ambil dari dia. Dan sesedikit-sedikitnya yang baik-baik yang kamu berikan kepada si dia. Nah gitu ya. Jadi memang pikiran negatif tentang dia ini gak bisa ini kamu lepaskan. Ada aja gitu kan. Sesungguhnya yang bisa kamu jadikan sebagai alasan biar kamunya itu tuh tega ke dia gitu loh. Walaupun dia udah bikin kamu kopi gitu ya, dia udah adukin kamu kopi, dia udah masakin kamu bolu misalnya gitu kan, dia udah masakin kamu, dia udah ngasih kamu duit banyak misalnya. Tapi itu kan seharusnya bisa menyentuh hatimu kan, aduh ini orang baik banget, ya udah aku berbuat baik sama dia kan gitu. Nah, tapi kemudian karena pikirannya kamu itu tuh hanya melihat yang negatif saja dari dia, sehingga kamu bisa tega gitu ya. Kayak misalnya ya ya pokoknya tega aja lah gitu bawaannya kamu. Kalau Maria nampak ya mampu tega lah. Ini jadi kayak seolah-olah apa yang dia lakukan yang baik itu tuh tidak nampak di matanya kamu. Gitu loh. Karena ini belum juga bisa kayak meredakan rasa emosinya kamu, rasa sebelnya kamu, ya, menghilangkan pemikiran negatifnya kamu kepada si dia, gitu. Iyalah, boleh dimaklumi sesungguhnya bagaimana sikapnya kamu kepada si seseorang ini kan, karena dia juga begitu ya ke kamu ya. Maksudnya kalau Mari bilang ini tuh lagi ada permainan mental ini bagi kalian dalam hubungan kalian berdua gitu loh ya. Nah jadi kayak entahkah kamu itu sebenarnya bisa ya menangkap bahwa dibalik dari walaupun dia bersikap manis di situ ya, tapi dibalik dari sikap manisnya dia itu tuh ada sesuatu di sana. Jadi kayak seperti yang tidak tulus gitu lah. Ya. Nah, jadi kamu juga bisa terkontaminasi nih dari vibrasi secara nyatanya si dia ini. Gitu. Ya. Nah, jadi kayak makanya kamu nggak bisa mengapresiasi si pasangannya kamu walaupun lagi-lagi ada tindakan-tindakan yang sebenarnya itu tuh menyenangkan ya. Kalau dalam keadaan kamunya itu tuh lagi damai, tentram, hatinya kamu, pikirannya kamu, pasti kamu bisa kayak ngelihat, wah ini tuh kok baik banget orangnya, bales gitu kan. Nah, tapi tadi karena udahlah pikiran perasaannya kamu tuh lagi negatif ke dia, kamu lihat juga bahwa di balik dari sikap manisnya dia ini tuh ada sesuatu yang sesungguhnya sedang sudah beraroma negatif seperti itu. Jadi ini itu isinya kayak negatif aja ya model hubungan kalian ini untuk di belakangan hari ini. Gitu ya. Jadi kok rasanya damai sejahtera lahir batin itu tuh bisa-bisa tuh agaknya susah untuk boleh dilihat ya, untuk boleh didapat di sini. Jadi kalian kayak sebatas terhubung, namun keterhubungannya itu tuh ya masih dalam ranah ya tidak baik-baik saja lah model motif dari interaksi kalian berdua ini gitu, dan hasilnya juga jadi ndak oke tuh. Jadi ya dari sekian banyak hal yang meresahkan dalam hidupnya kalian, ternyata hubungan asmara ini ya itu tuh salah satunya gitu ya, karena memang kondisinya sedang tidak baik-baik saja gitu loh. Jadi bisa-bisa kalian berdua ini tuh sama-sama saling mengingat yang negatifnya ya. Dia juga ngelihat kamu negatif, kamu juga demikian gitu. Jadi ya kalau Mari nampak
ya ini memang lagi nggak karu-karuan lah ini ya. Karena kalau kalian ini tuh boleh berinteraksi lama-lama, mari lihat di situ tuh bisa jadinya perang mulut ya. Bisa jadinya terjadi adu argumen, baku lipat di sana ya. Adu argumen gitu loh. Nah, jadi kayak semacam agaknya kalian berdua butuh jarak di sini. Tapi kalau ada jarak, rasa-rasanya juga kayak kepikiran terus ya. Kayak kepikiran terus. Deket, bawaannya pengen berantem. Tapi jauh, kepikiran. Gitu modelnya. Tuh. Nah jadi kayak terjebak kepada situasi yang ya dirasa kayak nggak ada pilihan situasinya yang oke di sini kan. Karena tadi ketemu ribut, nggak ketemu kecarian. Gitu kan. Jadi kayak rasa-rasanya mau yang gimana mau damainya itu tuh agak-agaknya susah gitu loh. Bisa didapat gitu ya. Dia chatting, kamu bisa aja agaknya kurang seneng. Tapi kalau dia nggak chatting, nah kamu juga kurang seneng gitu ya. Jadi ya gimana ya. Memang gini. Masa-masa yang kayak gini nih, itu tuh ndak bakalan selamanya ya. Karena ini mari lihat setelahnya. Kayak dalam hanya butuh hitungan sekian bulan ya. Atau sekian minggu. Untuk beberapa sekian minggu. Setelah sekian minggu ke depan, katakanlah 3 minggu ke depan ya. Nampaknya kalian bakalan bisa tahu ini. Kira-kiranya seperti apa lebih benar relationship ini tuh kalian jalani. Nanti bakalan tahu gitu loh. Ya. Jadi apakah mau negatif terus ataukah mau menambahkan ya. Menambahkan yang positifnya dan mengurangi yang negatifnya. Nah, di situ. Apakah hubungan ini bakal dilanjutkan ataupun akan benar-benar diselesaikan? Gitu. Memang paling cepat 3 minggu dari sejak kamu menyaksikan video ini. Nanti mulai di situ tuh terurai ya, mulai di situ tuh terungkap. Gitu loh. Sebaiknya seperti apa? Gitu, ya. Nah, dan boleh-boleh memang apapun yang menjadi urusannya kamu yang belum selesai dengan dia, itu tuh bisa nanti kamu dapat titik klimaks penyelesaiannya. Misalnya lah, kamu mau deket sama dia hanya gara-gara kamu mau balas dendam misalnya. Bisa-bisa di situ tuh rasa puas untuk menyakiti dia nanti bisa akan kamu dapat ya 3 minggu dari saat sekarang kamu menyaksikan video gitu loh. Atau kayak karena kamu punya kepentingan duit misalnya ya, ini contoh aja. Nanti kamu bisa itu tuh bilang sudah cukup, duit yang aku harapkan dari dia cukup gitu. Jadi rasa-rasanya cukup gitu loh. Ada rasanya cukup dengan motif dan niatan dirimu seperti yang sekarang ini kepada dia gitu. Dan setelahnya tanpa disengaja ya, apalagi tanpa dipaksakan, nanti kamu tuh bisa jadinya agak melembut ya ke seseorang ini. Nah gitu. Nah kemudian ya situasi akan kembali baik-baik saja lagi di sini. Gitu kalau mari lihat ya. Entah itu tuh dengan cara melanjutkan kembali bersama ataupun bisa kemudian untuk berpisah ya. Gitu loh. Jadi tebaran energi negatif itu tuh dituntaskan, diselesaikan 3 minggu dari saat sekarang. Gitu loh. Demikian juga dia. Gitu ya. Demikian juga dia. Jadi nampaknya kalian akan sinkron di situ. Kalian akan punya pikiran yang sama nanti. Akan punya niatan yang sama. Gitu ya. Ini akan dibawa ke, ini wajib dibawa ke arah yang lebih benar lagi. Gitu ya. Nah, tapi itu tadi bagaimana caranya, apakah masih tetap bersama ataupun berpisah. Nah, ini yang beda-beda pada masing-masing pribadi ya yang sedang menyaksikan video ini. Gitu.
Tapi yang jelasnya nanti kalaupun berpisah, perpisahan itu tuh dianggap seperti sebuah jalan keluar yang benar. Gitu loh ya. Kayaknya gak ada yang merasa sakit bakalan ditinggalin ataupun meninggalkan. Gak ada. Di situ tuh sepertinya ada kelegaan ya. Ada lega untuk mengambil langkah. Itu kalau mari lihat ya. Jadi rasa sedih itu tuh bisa-bisa sedang mau dihabis-habiskan untuk di saat-saat ini. Gitu loh. Ini terutama kalau rasa sedih sih mari nampak ada di dalam diri si pasangan kamu ya. Karena kalaupun misalnya berada dalam situasi yang tidak baik-baik saja dengan kamu, dia itu tuh memang marah ya. Tetapi kemarahannya itu tuh berangkat karena dia merasakan kesedihan yang begitu mendalam. Gitu loh. Nah jadi kalau kamu punya niatan-niatan yang gak bener-bener ke dia, kebaca itu sama dia, kebaca. Dan walaupun sikapnya kamu punya kenegatifan ke dia, gitu ya, dia bisa memang tuh tahu apa alasannya kamu bersikap demikian kepada dia gitu ya. Dan itu tuh kok bikin hati gimana ya, bikin hatinya dia itu tuh sepertinya berduka gitu loh. Karena gimana pun kalau bisa baik-baikan sama kamu ya, maunya dia pasti ya posisinya itu kalian baik-baikan gitu loh. Itu. Jadi kalau mari bilang kayak sepertinya banyak sudah ya kepahitan dalam relationship ini ya. Apalagi kalau kalian sudah lama bersama. Gitu loh. Banyak kepahitan atau fokusnya kalian lebih cenderungnya itu tuh melihat yang pahitnya saja. Ketimbang mengingat yang manisnya. Melihat yang manisnya gitu loh. Nah, itu di sana. Tapi itulah kabar baiknya, kepahitan itu tuh ndak akan lebih lama lagi ada dalam dirimu dan juga dalam dirinya dia. Gitu ya. Segera ini tuh akan kalian rilis. Segera akan kalian lepas. Gitu ya. 3 minggu itu tuh mari lihat bukan hitungan waktu yang lama ya. Karena memang segala sesuatunya itu tuh butuh proses. Ada progresnya di sana kan. Jadi dia butuh waktu gitu loh. Ya. Nah jadi kayak itu tadi. Mengharapkan masih tetap bisa keep in touch. Tapi dengan sesuatu yang ya bisa lah itu ya, sesuatu yang negatif tapi ke negatif. Kayak ini kupon, katakan ya. Kupon, katakan kalau negatif itu tuh punya kupon. Nah jadinya seperti kalian itu tuh sedang berusaha menghabiskan kupon ini sebanyak-banyaknya sampai habis. Ya, dalam hitungan 3 minggu dari sejak kamu menyaksikan video ini. Gitu. Ya, setelah itu kupon negatifnya habis. Maka di sini nampaklah ya. Berganti dengan energi yang lebih positif lagi, gitu loh. Nah jadi perang mental nanti di situ tuh mari lihat akan berakhir, gitu ya. Niatan-niatan buruk akan hilang, gitu loh. Ya, baru nanti segala sesuatunya lebih clear, segala sesuatunya tuh lebih bersih karena ada tadi ya dirilis semua, gitu ya, dirilis semua. Pikiran dan perasaan yang negatif kepada satu sama lain. Gitu. Kalau mari lihat. Ya, baiklah. Nah, jadi dalam pembacaan kita kali ini hadir energi dari Capricorn, berikut energi Aquarius, ada Virgo, ada Sagittarius, Leo, Aries, berikut ada energi dari Cancer di sana, ada energi dari Scorpio, ada energi dari Virgo, Gemini, Libra, menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu ya yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.